Halo, berjumpa lagi bersama dengan saya, Andrew Fritz Efron Ambessa, dengan NIM 20055551015. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi, atau lebih tepatnya, meringkas materi-materi apa saja yang telah saya dapatkan selama satu semester dalam mata kuliah konsep basis data. Baiklah, langsung saja kita mempersingkat waktu. Jadi seperti ini adalah tampilan tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya dan juga teman-teman sekalian. Dan tak perlu panjang lebar lagi, saya singkat saja. Nah, jadi pada ringkasan materi kali ini, saya akan menjelaskan materi seputar database. Nah, dalam materi database ini, ada beberapa hal yang pernah atau yang sudah harus saya pahami. Di antaranya ada apa itu PDM, ERD, SQL, dan lain sebagainya. Baiklah, jadi apa itu database? Database atau basis data adalah suatu kumpulan data yang disimpan dalam suatu format tertentu sehingga dapat diakses oleh siapa saja dengan mudah. Lalu, mengapa kita memerlukan database? Jadi, kita memerlukan database agar terhindar dari tabrakan data, mencegah duplikasi data, keamanannya terjamin, dan juga mudah bagi kita untuk memanipulasi data-data yang kita miliki. Pada materi berikutnya, saya akan membahas tentang PDM atau Physical Data Model. Jadi, apa itu PDM? Physical Data Model atau PDM adalah representasi atau dengan kata lain perlambangan dari suatu desain data yang dimaksudkan untuk kemudian diaplikasikan dalam suatu database management system atau yang lebih kita kenal juga dengan nama DBMS. Lalu berikutnya kita akan membahas lebih detail. Jadi di dalam PDM terdapat table, attribute, relationship, key, data type, dan juga entity. Dan sebelum kita terjun lebih jauh, bagaimana cara kita membuat PDM, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui atau melihat atau menggunakan salah satu contoh data yang telah saya buat sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Jadi, selamat datang di aplikasi Microsoft Excel. Nah, bisa dilihat ya dari sini. Jadi, di atas ini yang telah saya lingkari dengan kursor adalah contoh data yang telah saya buat sendiri. Jadi, di sini bisa kita anggap sebagai suatu data yang dimiliki oleh dua entitas, yakni pembeli dan juga buku sebagai objeknya. Nah, di sini bisa dilihat data ini terbentuk atas kolom dan juga baris. Terkadang kala kolom disebut sebagai field, sedangkan baris terkadang disebut juga sebagai record. Jadi, tanpa adanya kolom maka tak bisa terbentuk. Begitu pula sebaliknya. Jadi di sini saya akan menerangkan lebih lanjut. Jadi yang mana kolom dan yang mana baris. Jadi kolom itu ada yang namanya nomor pembelian, tanggal pembelian, ID pembeli, nama pembeli, ISBN buku, judul buku, harga buku, dan juga jumlah buku. Lalu baris itu yang mengikuti di bawahnya. Jadi baris itu misalnya saya ambil contoh di kolom nomor pembelian ada sejumlah 4 baris, yakni A1001, A1002, A1003, dan juga A1004, dan begitu seterusnya sampai ke kolom jumlah buku. Di kolom jumlah buku terdapat beberapa baris, yakni 2, 1, 1, 1, 1, dan terakhir 1 juga. Lalu di sini jika kita melihat sepintas data yang di sini memang terlihat rumit, maka dari itu kita perlu suatu metode atau teknik yang disebut juga dengan normalisasi atau normalization dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di sini apa itu normalisasi? Jadi normalisasi adalah suatu teknik atau metode yang digunakan untuk
membagi-bagi atau memecah-mecahkan suatu data yang utuh ke dalam beberapa tabel sekaligus, sehingga dapat memudahkan kita untuk memanipulasi ataupun mengaturnya. Lalu di sini bisa dilihat dalam normalisasi itu terdapat tiga langkah atau tahap, yakni yang pertama ada first normal form, yang kedua ada second normal form, dan yang terakhir ada third normal form. Jadi di sini bisa dilihat ya, di sini di langkah atau tahap pertama di first normal form, satu data yang utuh dipecah ke dalam dua. Nah, dua apakah itu? Jadi dua yang dimaksud oleh saya adalah dua entitas, yakni pembeli dan juga buku. Nah, di sini bisa dilihat ya, dua entitas ini adalah dua hal yang berbeda, maka itu dipecah menjadi dua. Lalu di bawahnya di second normal form, ID pembeli, di sini ID pembeli menjadi wakil atau menjadi primary key di sini. Di sini juga nama pembeli menjadi foreign key dari ID pembeli, sehingga jangan kita telah mencantumkan ID pembeli, maka kita tidak perlu lagi memasukkan nama pembeli, karena di sini nama pembeli sudah secara tidak langsung diwakili oleh ID pembeli. Lalu di bagian bawahnya di sini mesti belum diapa-apakan karena mesti menjadi bagian yang di atasnya. Lalu di tahap third normal form di sini mesti tetap sama di bagian ID pembeli telah dipecah. Lalu di bawahnya di sini di bagian ISBN buku dijadikan sebagai primary key. Mengapa dijadikan sebagai primary key? Karena ISBN buku ini sudah menjadi identity data atau identify data. Di sini ISBN buku telah mewakili dua atribut, yakni judul buku sekaligus harga buku. Maka dari itu, dengan kita telah mencantumkan ISBN buku sebagai primary key, maka kita tidak perlu lagi untuk mencantumkan judul buku maupun harga bukunya. Jadi di sini sudah jelas, dengan kita mencantumkan ISBN buku, maka data-data yang ada di sini dapat kita cari dengan mudah di sebelahnya. Di sini ada judul buku dan juga harga buku. Jadi kurang lebih seperti itu ya semuanya. Semoga dapat diterima. Saya minta maaf sebelumnya apabila terdapat banyak kesalahan. Baiklah, mari kita kembali ke presentasi sebelumnya. Nah, itu dia tadi proses normalisasi dari raw data atau data mentah. Lalu berikutnya kita akan melihat bagaimana proses pembuatan PDM atau Physical Data Model. Baiklah, langsung saja. Baiklah, ini adalah contoh model PDM dari data raw yang telah saya normalisasikan tadi. Bisa dilihat di sini ada entitas pembeli dan juga buku dan juga pembelian. Jadi di sini di bagian entitas pembeli itu terdapat dua atribut, yakni ID pembeli dan juga nama pembeli. Di sini ID pembeli bekerja sebagai primary key, sedangkan nama pembeli bekerja sebagai foreign key. Dan di sini nama foreign key tidak perlu dicantumkan, melainkan hanya perlu primary key-nya saja. Lalu di sini di sebelah kanannya masing-masing atribut telah memiliki tipe data atau data type-nya masing-masing. Di sini ID pembeli diberikan data type integer, jadi hanya berupa angka bulat saja tanpa bilangan pecahan. Lalu di bawahnya nama pembeli, karena nama pembeli itu terdiri atas banyak abjad atau alfabet, jadi saya menggunakan varchar sebanyak 255 karakter atau varchar yang dapat menampung hingga sejumlah 255 karakter. Lalu di sebelahnya kita berpindah ke entitas buku. Di sini entitas buku saya berikan 3 atribut, yakni ISBN yang bekerja sebagai primary key dan juga di bawahnya ada judul buku, di bawahnya ada harga buku. Lalu dan juga mengenai tipe data yang saya berikan, di bagian ISBN saya memberikan char 17. Nah, kenapa char 17? Mengapa tidak integer saja? Karena di bagian ISBN itu terdapat strip. Jadi bisa
kalian buka di sana, coba kalian lihat buku kaliannya di bagian depan itu pasti ada strip-stripnya kan. Nah, di sana yang saya perhatikan itu total angka ditambah dengan total strip tambahan itu, jadi bisa kita totalkan sebanyak 17 karakter. Maka dari itu saya memilih card 17. Lalu di bawahnya ada judul buku, Farkar 255. Mengapa saya memakai yang sama seperti yang ada di nama pembeli? Karena judul buku itu jumlah namanya itu bervariasi. Maka dari itu saya untuk bermain aman saya beri saja tipe data Farkar yang dapat menampung karakter hingga 255. Lalu di bawahnya ada harga buku, saya beri integer, bilangan bulat. Lalu di bawahnya ada atribut pembelian. Lalu di bawahnya ada entitas pembelian. Di sini ada atribut ID nomor pembelian dengan tipe data integer, atribut ID pembeli yang berasal dari entitas pembeli dengan ID. Lalu di bawahnya ada ID pembeli yang berasal dari entitas pembeli yang diwakili oleh primary key ID pembeli dengan tipe data integer. Lalu di bawahnya ada ISBN yang diwakili, lalu di bawahnya ada ISBN yang berasal dari entitas buku dengan tipe data card17. Lalu di bawahnya ada jumlah buku dengan tipe data integer, berarti bilangan bulat, tidak ada pecahan sama sekali. Lalu di bawahnya ada tanggal pembelian dengan tipe data date alias tanggal. Jadi ini tanggal. Jadi ini adalah tanggal ya, sudah jelas sesuai dengan namanya date. Yang dalam bahasa Inggris itu berarti tanggal. Nah, baiklah, ini sekilas adalah tampilan PDM yang telah saya buat sebelumnya. Apabila ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, langsung saja kita kembali ke materi sebelumnya. Jadi, apa itu ERD? ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model yang umumnya digunakan sebagai rujukan untuk menganalisis kumpulan data yang ada pada dunia nyata. Nah, sesuai dengan namanya tadi, jadi ERD atau Entity Relationship Diagram itu terbentuk atas dua dasar, yakni entitas dan juga hubungan. Entitas atau entity itu merujuk kepada objek-objek yang ada di dunia nyata. Jadi dunia nyata ini merujuk kepada dunia yang ada di sekitar kita. Maksud saya, objek-objek yang dapat kita temui di sekitar kita. Sedangkan relationship atau relasi itu merujuk kepada hubungan yang diapit atau terletak di antara dua entitas atau lebih. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga dapat dipahami. Kini kita akan lanjut mengenai proses pembuatan ERD. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baiklah, simak saja videonya berikut ini. Baiklah, selamat datang di aplikasi Microsoft Visio. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah contoh dari ERD dengan menggunakan contoh atau referensi data yang sebelumnya telah saya buat. Di sini bisa dilihat, di sini ada dua entitas, yakni antara pembeli dengan buku. Lalu di sini juga ada relationship atau hubungan, yakni yang bernama pembelian, yang ditandai dengan bagan bujur sangkar atau belah ketupat. Nah, di sini bisa dilihat di setiap entitas terdapat atribut-atribut yang terpasang di dalamnya, yakni contoh di entitas pembeli ada atribut nama pembeli dan juga ID pembeli. Lalu di entitas buku terdapat atribut judul buku, ISBN, dan juga harga buku. Lalu tak ketinggalan juga di bagian relationship juga terdapat atribut, yakni tanggal pembelian, jumlah buku, dan juga nomor pembelian. Nah, di sini di bagian bagan ERD ini menggunakan hubungan many to many atau banyak ke banyak. Mengapa saya menggunakan many to many?
karena di sini satu pembeli dapat membeli banyak buku, dan juga satu buku dapat dibeli oleh banyak orang. Maka dari itu, many to many menurut saya adalah yang paling tepat di antara yang lain. Misalnya seperti one to one ataupun one to many. Bisa dilihat ya di sini. Jadi ini adalah gambaran sederhana dari ERD yang telah saya buat. Sehubungan dengan data yang sebelumnya telah saya tampilkan. Baiklah, sekian presentasi ERD dari saya. Terima kasih. Mari kita kembali ke PowerPoint materi sebelumnya. Setelah tadi kita membahas tentang apa itu ERD beserta contohnya, nah selanjutnya kita akan langsung saja membahas tentang SQL atau Structured Query Language. Jadi, apa itu SQL? Nah, sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing atau bisa saja asing dengan apa itu SQL. Jadi, akan saya persingkat saja dengan sesingkat-singkatnya. Jadi, SQL atau SQL adalah suatu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan, manipulasi, ataupun mengendalikan suatu isi database. Lalu, berikutnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh SQL. Jadi, fitur-fitur yang dimiliki oleh SQL diantaranya kreasi dan pembuatan tabel-tabel, masukan dan pencarian data, dan tak ketinggalan juga data pengelolaan pengguna atau users. Lalu, berikut ini adalah perintah-perintah dalam SQL. Jadi, perintah SQL terdiri atas 3 tipe atau 3 bentuk, yakni DDL atau Data Definition Language, lalu kedua ada Data Manipulation Language, lalu yang ketiga adalah Data Control Language. Lalu, baiklah, ini adalah perintah-perintah selengkapnya atau statement yang dimiliki atau yang berada dalam lingkup DDL alias Data Definition Language. Di antaranya ada create, alter, and drop. Nah, berikutnya akan saya lakukan demo bagaimana cara menggunakan perintah create, alter, dan juga drop dalam SQL. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita buka aplikasi MariaDB. Di sini saya menggunakan MariaDB Command Prompt. Jadi ini namanya adalah MySQL Client MariaDB 10.5. Baiklah, di sini akan saya perbesar. Jadi di sini akan saya masukkan password atau kata sandi yang telah saya buat sebelumnya. Baiklah, sudah masuk. Nah, di sini akan saya buka atau ketikkan show database untuk melihat isi yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah buat ya atau telah ada beberapa basis data yang memang sudah default ataupun yang telah saya buat sebelumnya sebagai latihan. Di antaranya ada information scheme, MySQL, performance scheme, test, tugas, UAS, KBDA. Baiklah, di sini saya akan menggunakan perintah yang termasuk dalam lingkup DDL. Yang pertama, saya akan buat database baru dengan menggunakan create. Baiklah, langsung saja create. Di sini akan saya beri nama atau memberikan nama database yang saya inginkan. Misalnya create tugas UAS dan jangan lupa menggunakan tanda titik koma alias semicolon. Lalu enter. Maaf, ternyata kenapa di sini error? Karena saya lupa memasukkan database di antara create dan juga tugas. Baiklah, akan saya ketik ulang. Create database tugas UAS semicolon. Baiklah, ini artinya sudah. Lalu saya akan membuktikan dengan cara mengetikkan show databases. Baiklah, di sini sudah terlihat. Ini di atas tugas UAS KBDA di sini
adalah database yang telah saya buat sebelumnya, yang bernama tugas UAS. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan membuat tabel atau isi dari database itu sendiri. Baiklah, yang pertama akan saya buat tabel nama pembeli. Baiklah, saya akan menggunakan create lagi, sekali lagi create tabel, jangan lupa create table, itu adalah dua kesatuan, dan juga itu memang sudah seharusnya seperti itu untuk membuat tabel. Lalu saya ketikkan nama, tunggu saya pikirkan terlebih dahulu. Oh ya, baiklah, saya akan buat tabel pembeli dengan menggunakan statement create table, lalu saya beri nama pembeli. Lalu jangan lupa masukkan nama kolom yang kita inginkan, misalnya ID pembeli dengan tipe data integer 10, not null, yang berarti tidak boleh kosong, dan juga primary key. Lalu saya buat kolom kedua yang akan saya beri nama kolom nama pembeli varchar 255. Lalu akan saya beri unique untuk membedakannya dengan yang lain agar tidak saru atau duplikat. Lalu saya beri primary key. Saya beri primary key dari atau untuk ID pembeli. Lalu saya semicolon. Maaf. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena saya belum menggunakan perintah use database yang saya inginkan. Jadi akan saya mundur satu langkah. Hapus statement yang telah dibuat sebelumnya. Kita gunakan use tugas UAS. Baiklah, sudah berubah di sini. MariaDB yang tadi non sekarang telah berubah menjadi MariaDB tugas UAS. Nah, di sini perintah use tugas UAS bekerja dengan mendefinisikan database atau basis data mana yang akan kita gunakan. Karena dan dengan tidak menggunakan perintah ini, maka sistem akan bingung sebab sistem tidak tahu database mana atau basis data mana yang kita maksudkan. Jadi di sini sudah berubah dari non menjadi tugas UAS. Baiklah, langsung saja. Di sini akan saya gunakan up and down untuk mempercepat pengetikan yang telah saya ketik sebelumnya. Di sini ada create table pembeli, create table nama tabel yang kita inginkan. Di sini saya beri nama pembeli dengan buka kurung nama kolom yang kita inginkan. Di sini saya beri nama ID pembeli dengan data type atau tipe data integer 10, not null, primary key. Di sini akan saya maksudkan ID pembeli sebagai primary key dari tabel pembeli. Lalu tak ketinggalan juga ada nama pembeli dengan tipe data varchar alias variable karakter dengan jumlah inputan maksimum 255, unique yang berarti tidak boleh ada nama yang sama persis. Lalu di sini koma, primary key ID pembeli. Yang telah saya bilang tadi ID pembeli bekerja sebagai primary key. Maka di sini primary key ID underscore pembeli. Jangan lupa tutup kurung, lalu semicolon, lalu saya enter.
Maaf, oh ya ternyata di sini lupa tutup kurung. Jadi saya ketik lagi. Saya rasa ini harusnya sudah bisa. Oh ternyata tidak perlu. Akan saya hapus saja. Baiklah, sudah bisa ternyata. Lalu saya akan membuktikannya dengan cara memberikan statement this ini merupakan kependekan dari describe. Jadi kita ketikkan this saja, lalu this tabel mana yang kita maksudkan. Di sini saya akan membuka deskripsi dari tabel pembeli yang baru saja saya masukkan. Baiklah, tentu saja this pembeli semikolon. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sini ada field ID pembeli tipe data integer 10, null no, key primary, default null. Di sini ada field nama pembeli tipe data varchar 255, null yes, berarti boleh bernilai 0. Nah, di sini 0 itu bukan berarti 0, melainkan hanya ketiadaan nilai saja atau ketiadaan dari kehadiran value yang bisa dimasukkan. Lalu di sini ada key unique. Unique ini berarti tidak boleh ada yang sama. Memang sekilas unique ini mirip dengan primary key, namun unique di sini unik, tidak bisa bekerja sebagai primary key. Lalu di sini ada default null, extra tidak ada. Lalu saya akan coba menggunakan perintah drop. Di sini drop berguna untuk menghapus atau membuang tabel ataupun kolom yang telah dibuat sebelumnya. Baiklah, akan saya gunakan drop. Ini drop tabel mana yang akan saya inginkan. Baiklah, sini saya coba drop tabel pembeli. Jangan lupa semikolon. Baiklah, oke. Di sini query oke. 0 rows affected. Baiklah, karena sudah dihapus, maka saya akan coba buka lagi. Show tables. Kosong, tidak benar kosong karena saya sudah buang tadi dengan menggunakan statement drop table dengan tabel yang saya maksudkan, ini tabel pembeli. Sini show tables semikolon, empty set, berarti benar-benar kosong. Baiklah, saya akan masukkan lagi tabel yang telah saya hapuskan tadi dengan perintah seperti ini, dengan perintah yang telah saya masukkan sebelumnya. Semikolon, oke. Sini akan saya show lagi, show databases. Maaf, show tables. Saya maksud Baiklah, di sini sudah ada show tables pembeli. Lalu this pembeli. Baiklah, sudah ada. Di sini ID pembeli, nama pembeli, integer 10, varchar 255, semua seperti yang tadi. Baiklah, kita akan kembali ke materi PowerPoint sebelumnya untuk melanjutkan materi seputar DDL. Bagaimana jika saya ingin merubah bagaimana jika saya ingin merubah atau lebih tepatnya menambahkan lagi kolom yang ada di tabel saya ini sehingga tidak hanya ada dua dan tidak hanya ada dua saja, melainkan ada 3 dengan saya tambahkan lagi kolom nomor. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini selain create dan drop terdapat juga perintah alter. Nah, baiklah, bagaimana cara menggunakannya? Mari saya tunjukkan. Jadi di sini saya gunakan alter table pembeli add kolom nomor
dengan tipe data integer sebanyak 5 digit, lalu null, unique, lalu semicolon. Nah, sudah, di sini sudah berhasil, query OK, 0 rows affected. Lalu akan saya cek lagi dengan dengan perintah dash table, maaf, akan menggunakan, atau saya salah nama, dash pembeli. Nah, di sini sudah ada. Di sini sudah bertambah lagi satu kolom, bisa dilihat ada ID pembeli, nama pembeli, dan juga nomor. Yang tadi sebelumnya hanya 2 saja. Dengan menggunakan alter, kita dapat menambahkan atau memperbarui kolom yang ada. Sehingga di sini sudah terlihat dengan saya menggunakan alter tadi, di sini sudah bertambah satu kolom atau field yang bernama nomor dengan tipe data integer 5, 00, key unique, default 0. Baiklah, mari kita kembali ke materi presentasi sebelumnya, dan selanjutnya kita akan membahas seputar DML atau Data Manipulation Language. Baiklah, ini dia. Baiklah, setelah saya tadi mengujikan penggunaan dari DDL alias Data Definition Language, kali ini mari kita lanjutkan saja dengan pembahasan seputar DML. Nah, di DML ini terdapat 4 buah statement, diantaranya ada select, insert, delete, dan juga update. Select digunakan untuk memilih kolom yang kita inginkan dari tabel yang kita inginkan. Lalu, insert digunakan untuk memasukkan input atau data yang kita inginkan ke dalam kolom-kolom dari tabel-tabel yang kita inginkan. Delete digunakan untuk membuang atau menghapus input atau data yang telah kita masukkan dari kolom-kolom tabel tertentu. Lalu, yang terakhir, update. Update digunakan untuk memperbaharui data-data atau masukan yang telah kita berikan tadi sebelumnya dari kolom tabel tertentu yang kita inginkan. Baiklah, bagaimana untuk detailnya? Nah, mari kita simak berikut pembahasan singkat ini. Baiklah, di sini saya akan menggunakan perintah select. Nah, untuk melihat data apa yang telah terisi dalam kolom-kolom yang saya inginkan. Baiklah, langsung saja select asterisk. Asterisk ini berarti semuanya atau mencakup semuanya. Di sini select star from itu berarti dari tabel mana. Di sini saya akan menggunakan tabel pembeli. Nah, empty set. Mengapa empty set? Ini terjadi karena saya belum memasukkan input yang semestinya ada. Oleh karena itu, di sini saya akan menggunakan perintah atau statement insert. Insert into tabel mana yang kita inginkan, misalnya insert into pembeli dengan values itu nilai atau input yang diinginkan oleh user, alias di sini adalah saya yang sedang atau tengah mendemokannya. Di sini saya akan masukkan jadi berurut di sini values, berurut nilainya, ada ID pembeli, nama pembeli, dan juga nomor. Lalu lanjut saja, ID pembeli sini saya akan beri 200.555.1015 di sini. Lalu karena nama pembeli bersifat per car atau car yang sejenisnya, maka dari itu saya masukkan tanda petik tunggal alias single quotes. Di sini saya akan beri nama Andrew Fritz. Lalu saya berikan nomor. Di sini akan saya berikan nomor, misalnya nomor 1. Kurung semicolon. Baiklah, di sini query OK, one row affected. Ini artinya berhasil. Nah, untuk membuktikannya, saya akan gunakan kembali statement select from pembeli. Dan jangan lupa semicolon. Nah, di sini sudah terlihat jelas ID pembeli ada 200.555.1015 dengan nama pembeli
Andrew Fritz dengan nomor 1. Baiklah, saya akan gunakan lagi perintah insert itu, namun dengan variasi yang berbeda atau bentuk yang sedikit berbeda. Di sini saya akan menggunakannya dengan cara yang lebih spesifik atau more detail. Di sini akan saya berikan contoh nama tabel yang saya inginkan. Di sini akan saya beri saya akan beri tanda kurung buka, lalu isikan dengan nama kolom yang saya inginkan, misalnya ID pembeli, nama pembeli, dan juga nomor. Lalu saya masukkan values dengan ID pembeli yang berbeda dari yang sebelumnya, misalnya 255 10 20 dengan nama misalnya Andrew Kruger, lalu dengan nomor misalnya 2, ini dapat kurung semikolon. Lalu saya akan pastikan apakah sudah benar atau belum. Menurut saya di sini sudah benar, jadi lanjut saja dengan hit enter. Di sini nama Andrew Kruger sudah diapit oleh tanda petik tunggal, jadi saya rasa sudah benar. Nah, di sini query OK, one row affected, berarti bisa dipastikan data sudah masuk. Untuk membuktikannya, saya akan menggunakan perintah select from dengan pembeli. Baiklah, sudah terlihat sini ID pembeli, nama pembeli, dan juga nomor. Kolom-kolom ini telah terisi oleh dua data atau dua baris data dengan yang terakhir yaitu 200.555.1020 dengan nama pembeli Andrew Kruger dengan nomor 2. Baiklah. Berikutnya akan saya ubah data, misalnya saya ingin mengganti ID pembeli dengan nama pembeli Andrew Fritz dengan nilai 200.555.1030. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saya akan menggunakan perintah atau statement update. Baiklah, langsung saja saya demokan update, misalnya update tabel mana yang kita inginkan, misalnya update pembeli, terus kita set apa, maksudnya sini set kolom yang kita ingin rubah, misalnya set ID pembeli sama dengan 200. Ini adalah nilai terbaru yang ingin kita perbaharui atau input, misalnya 200.555.1030. Lalu kita masukkan where ini sebagai pemberi kondisi, jadi kondisi mana yang kita inginkan. Jangan lupa, karena saya ingin mengganti di bagian ID pembeli, maka harus memasukkan kondisi yang berhubungan dengan baris ke-1 atau nomor 1. Misalnya where nomor sama dengan 1, lalu enter. Baiklah, sudah berubah. Sini query OK, one row affected, rows match, one change, one. Lalu untuk membuktikannya, saya akan melakukan select start from pembeli untuk melihatnya. Baiklah, di sini sudah terlihat ID pembeli dengan nama pembeli Andrew Fritz telah berubah dari yang sebelumnya adalah 200.555.1015 telah berubah menjadi 200.555.1030, namun dengan nama pembeli yang masih tetap dan juga nomor yang masih sama, yakni nomor 1. Baiklah, bagaimana selanjutnya jika saya ingin membuang data yang telah saya isi tadi? Nah, langkah perintah berikutnya yang bisa kita gunakan atau statement yang bisa kita gunakan selanjutnya adalah menggunakan delete from. Ini sudah jelas ya, delete itu berarti delete from berarti itu berarti menghapus dari mana. Di sini saya akan gunakan untuk menghapus input yang telah saya masukkan tadi. Di sini misalnya delete from tabel mana. Di sini tabel yang saya kerjakan
dalam tugas ini, yaitu tabel pembeli. Lalu delete from tabel pembeli dengan menggunakan pemberi kondisi where, misalnya where ID pembeli sama dengan 200. Misalnya di sini saya ingin menghapus data dengan ID pembeli 200.555.1030. Maka dari itu saya ketikkan 200.555.1030 dan jangan lupa semicolon. Enter. Baiklah, di sini sudah oke, query oke, one row affected. Maka dari dan untuk menghapus rasa penasaran saya akan langsung ketikkan select from dari tabel mana yang saya maksudkan tadi. Baiklah, langsung saja select asterisk from pembeli semicolon. Baiklah, sudah terlihat di sini dengan menggunakan select asterisk from pembeli. Yang terbaru di sini adalah dan data sebagai berikut: ID pembeli, nama pembeli, nomor dengan baris 200.555.1020 dengan nama pembeli Andrew Kruger, nomor 2. Karena tadi saya menggunakan perintah delete from untuk menghapus ID pembeli dengan nilai 200.555.1030, maka yang tersisa otomatis hanyalah 200.555.1020 Andrew Kruger. Baiklah, di sini sudah selesai dengan memasukkan perintah delete from. Itu berarti tugas UAS ini artinya sudah selesai. Baiklah, sekian materi yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan maupun kehilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, sebab tiada gading yang tak retak. Baiklah, sekian dan terima kasih.